Sebenarnya sah-sah saja sih orang lain berpandangan apa ataupun berparadigma seperti apa, itu bebas lah. Tapi yang jelas jangan menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan baik itulah seseorang yang kita belum pernah merasakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Katalogika Podcast DPM Rema Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Tentunya bersama saya Siti Nurleli. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apakah masuk organisasi itu rugi. Dan kali ini saya ditemani oleh teman ngobrol saya. Beliau merupakan Ketua Umum DPM Rema Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Muhammad Isnaini. Halo Tum, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Harus semangat ya Tum hari ini. Pastinya, mumpung harinya lagi cerah, kita harus semangat pastinya gitu. Nah, gini Tum, hari ini kita akan membahas mengenai organisasi. Baik. Ya, tetapi sebelum kita kupas tuntas mengenai apakah masuk organisasi itu rugi, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai di Unper ini ada organisasi apa aja Tum. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ketum. Oke. Jadi kalau di Unper ini sebelum ke apa aja ya. Kalau kita tuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu UKM dan Ormawa. Kalau Ormawa itu terdapat 23 instansi. Kemudian kalau UKM itu ada 15 kayak gitu. Banyak ya Tum ya? Banyak banget gitu sih. Nah, kemudian kalau dibedakan apa itu Ormawa dan UKM, kalau Ormawa itu lebih sesuai dengan jurusannya dan sifatnya untuk mengaspirasikan pendapat ataupun suara dari mahasiswa. Kemudian kalau UKM itu lebih ke bidang minat bakat. Jadi ini lebih menjaga atau semaksimal mungkin mengembangkan bakat-bakat dari mahasiswa itu tadi gitu. Nah, tadi kan kata Ketum ada Ormawa itu ada 23. 23. Nah, Ya. UKM itu ada 15. Mungkin bisa dijelaskan Tum Ormawa itu ada apa aja sih di dalam Ormawa itu? Oke. Jadi kalau di Ormawa karena kita sifatnya ada taraf-taraf ataupun tahapan-tahapan ataupun bisa dilihat tuh stratanya lah gitu. Jadi tingkatan mesti. Ya kalau dari tingkatan paling rendah itu ada tingkat jurusan atau prodi. Kemudian naik satu tingkat itu ada fakultas. Ya. Naik satu tingkat itu ada universitas. Kayak gitu. Nah, saya bahas dulu sebelum masuk ke UKM. Ya. Kalau di jurusan itu karena kita di Unper ini ada 10 jurusan, jadi secara otomatis kita mempunyai 10 himpunan yang disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Nah, karena kita mulai 10 jurusan dari 5 fakultas, jadi otomatis di tataran fakultas itu ada organisasi ataupun instansi yang sesuai dengan fakultasnya juga. Nah, sekarang saya bahas. Kalau contohnya di himpunan ataupun di taraf jurusan, kita ada contohnya ada prodi bahasa Inggris. Itu himpunannya namanya ESA atau English Student Association. Kayak gitu. Kemudian ada juga PGSD, itu di himpunannya namanya HMPS PGSD. Kemudian kalau di taraf fakultas, karena kita ada fakultas teknik, FEB, Peperta, FKIP, dan kesehatan itu juga ada yang namanya BEM dan DPM. Nah, perbedaan dari BEM dan DPM itu sendiri tuh. Nah, kalau dari singkatannya dulu nih enaknya. Jadi kalau BEM itu singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian kalau DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kita lihat dari tugas dari dua fungsi ini, yaitu namanya eksekutif, dikenal sebagai eksekutor gitu ya. Nah, di samping untuk menaungi himpunan ataupun jurusan, jadi BEM fakultas ini nantinya menaungi jurusan. Baik itu nantinya kalau ada permasalahan, transfer pengetahuan dan lain sebagainya. Dan juga fakultas ini juga memiliki kewajiban untuk mengaspirasikan suara fakultasnya. Baik itu infrastruktur, UKT, bantuan dan lain sebagainya macam yang ada permasalahan di fakultas tersebut. Nah, kemudian masuk ke tugas dari DPM-nya. Kalau DPM itu tugasnya lebih mengawasi kinerja dari BEM eksekutifnya. Nah, bukan hanya mengawasi, DPM juga berhak untuk mengaudit keuangan dan mempunyai kewajiban ataupun hak untuk melaksanakan hak otonom, yaitu dengan cara membuat peraturan daerah.
Nah, peraturan ini nantinya akan dijalankan atau diimplementasikan oleh BEM fakultasnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk taraf universitas nih, saya senggol juga untuk universitas itu karena kita menggunakan sistem republik kayak gitu. Ya apa, republik ini dikenal dengan trias politikanya, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kita di tataran universitas itu ada 3 bagian, yaitu eksekutifnya itu diwakili oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, legislatifnya itu diwakili oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Nah, yudikatifnya ini masih sifatnya masih implisit, belum secara keseluruhan, itu diwakili oleh MPM Rema Unpar ataupun Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, lanjut kita barusan kita udah membahas mengenai Ormawa ya. Nah, ada satu lagi tadi jenis UKM. UKM. Nah, kalau UKM ini kan ada 15 nih, ada banyak banget. Ada kalau teman-teman suka main musik ataupun suka bernyanyi, kita ada UKM musik dan entertainment atau disingkat UME. Kemudian kalau suara teman-teman bagus itu bisa masuk paduan suara. Kemudian kalau teman-teman hobi mempunyai bakat dalam bela diri nih, ada silat, taekwondo gitu. Kemudian kalau hobi dalam olahraga, kita punya UKM olahraga dengan 5 subnya. 5 subnya itu ada sepak bola, futsal, bulu tangkis, basket, dan voli kayak gitu. Jadi nantinya bakat-bakat itu akan coba dijaga minimal ya, semaksimal mungkin bisa dikembangkan kayak gitu. Nah, biar si bakatnya itu lebih terlatih Ya, mungkin terlatih dan tidak tergerus dengan perkembangan zaman atau tadi mahasiswa jangan sampai hanya fokus ke dalam akademiknya saja, tapi dibutuhkan kemampuan-kemampuan lain guna nantinya terjun ke masyarakat kayak gitu sih. Nah, mungkin tuh ada nih sebagian mahasiswa yang berpikir bahwa masuk organisasi itu buang-buang waktu, terus juga capek, terus mengganggu ke akademik. Nah, menurut Ketum itu bagaimana? Sebenarnya sah-sah saja sih orang lain berpandangan apa ataupun berparadigma seperti apa, itu bebas lah. Tapi yang jelas jangan menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan baik oleh seseorang yang kita belum pernah merasakannya. Jadi kalau saya berbicara tentang pengalaman, masuk organisasi itu menurut saya sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kita akan dilatih dalam hal-hal dasar seperti public speaking. Jadi kita dilatih untuk berbicara di depan umum tuh. Nah, kemudian dilatih untuk jadi problem solver atau nantinya mencari sebuah solusi dari adanya masalah. Kemudian kita juga dilatih untuk bagaimana sih kita memanage waktu yang baik kayak gitu. Ya memang benar, proses awal tuh nggak ada yang mudah. Kita namanya berproses secara bertahap, itu mengalami pasang surut, baik itu semangat, mental ataupun kepercayaan diri. Tapi yang jelas masalah yang datang itu nggak akan membuat kita lemah, tapi akan membuat kita kuat kayak gitu sih. Jadi masuk organisasi itu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Nah, mengenai dampak dari organisasi sendiri tadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Mungkin Ketum bisa jelasin ke teman-teman dampak positif maupun dampak negatif dari mengikuti sebuah organisasi gitu. Oke, jadi di sini saya coba terbuka ya. Apa yang saya rasakan saya utarakan supaya nanti nggak ada yang namanya teman-teman masuk organisasi itu menyesal gitu. Ini enaknya dimulai dari negatif atau positifnya dulu nih? Yang baik-baiknya aja dulu. Oke, yang positifnya ya. Mungkin yang pertama yang saya rasakan dalam masuk organisasi, dalam hal wawasan atau pengetahuan, itu saya mendapatkan wawasan pengetahuan itu gak hanya di bangku perkuliahan, dalam hal atau mahasiswa lain bilang kuliah atau kuliah pulang. Jadi organisasi itu mendapatkan wawasan ataupun pengetahuan di luar dari jurusan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Jadi kita secara garis besar nanti dilatih cara bikin acara kayak gimana sih, kayak kemudian nantinya cara bermusyawarah, memutuskan ataupun mengesahkan suatu kesepakatan gitu. Jadi nanti kita akan dilatih. Nah, kemudian kita juga secara perlahan pinter ngatur waktu. Contohnya kita kan kalau masuk organisasi nggak hanya mikirin organisasi, kita mikirin akademik kita, yang mungkin keluarga kita, ataupun yang kerja itu yang mikirin pekerjaannya. Jadi kita akan dilatih bagaimana memilih dan memposisikan diri mana yang penting dan mana yang penting. Nah, kita akan dilatih di situ.
Nah, kemudian selain daripada itu, kita juga nantinya akan menjadi orang yang berkembang bukan hanya di bidang jurusan kita. Contoh, kalau saya ini berasal dari program studi guru sekolah dasar ataupun PGSD, jadi fokus utamanya itu mengajar. Tetapi nggak butuh hanya skill dalam mengajar saja, kan kita harus perlu tuh bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, kita akan dapatkan di organisasi tersebut. Organisasi melatih kita untuk berhubungan dengan masyarakat, terus kemudian melakukan komunikasi yang baik itu bagaimana, bersikap itu bagaimana. Nah, itu didapatkan di organisasi. Itu menurut pandangan saya, itu sih. Nah, kalau selanjutnya mungkin di bagian negatifnya, seperti buruk-buruknya tuh. Sebenarnya nggak buruk-buruk banget sih. Ini mungkin tahap awal yang harus kita rasakan. Ya. Sebab orang yang masuk organisasi pasti merasakannya. Tapi orang yang ikhtiar ataupun sukses melewati ini, nantinya permasalahan ini nggak akan timbul lagi. Contohnya, permasalahan awal yang saya rasakan emang benar. Masuk organisasi itu mengganggu akademik. Itu bagi awal proses saya. Sebab karena masuk organisasi, separuh kenyamanan kita digunakan untuk organisasi, otomatis akademik kita rada terganggu. Yang seharusnya kita pakai untuk belajar, ya ternyata kita pakai organisasi. Pakai rapat ya. Salah satunya pakai rapat kayak gitu. Nah, kemudian selain di akademik, di waktu juga sebenarnya yang suka teman-teman yang suka tidur, TikTokan, YouTubean atau IG main IG gitu, mungkin ada kurang sedikit lah waktunya yang seharusnya kita siang-siang bisa pakai tidur siang, ya rebahan gitu ya. Kita dipakai buat rapat ataupun melaksanain suatu program kerja kayak gitu. Kemudian dan bagian itu kita juga harus menyiapkan baik itu tenaga dan pikiran. Jadi tenaga kita akan kekuras itu namanya. Karena kadang sering terjadi kalau di Unpar ini kalau rapat ada kalanya sampai subuh. Mulai dari jam 7 malam sampai subuh ada yang gitu. Otomatis kan kesehatan ataupun kondisi tubuh itu ada terganggu. Nah, kemudian dalam hal pikiran, yang seharusnya pikiran itu diistirahatkan, tapi malah dipaksa terus pikir. Ya. Tapi ini namanya proses awal. Namanya proses itu nggak langsung enak, ya kan? Kita juga semua kan hidup di dunia kan berproses. Pasti butuh namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu nggak langsung enak. Pasti mengalami ritme ataupun dinamika yang naik turun. Bertahap ya. Bertahap dalam memajukan ataupun mengembangkan diri kayak gitu sih. Nah, berarti itu sebetulnya dampak negatif dari organisasi itu bakal menjadi dampak positif ketika kita mengaplikasikan atau membuatnya menjadi lebih baik tuh ya, kayak misalkan kalau orang-orang bilang itu organisasi itu membuang-buang waktu, justru baik ya ya kita memanfaatkan waktu gitu loh kan, masuk organisasi itu hal yang bermanfaat, lebih produktif jatuhnya gitu. Jadi teman-teman bukan hanya menguras tenaga ataupun pikiran, tapi mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berguna nantinya. Dan sebab di dunia nyata dalam hal ini dalam kita setelah kuliah kan pasti terjun ke masyarakat. Nah, kita akan dihadirkan dengan cara kita akan mencari uang sendiri, mengatasi masalah sendiri. Nggak bisa kita terus-terusan bergantung dengan orang tua. Nah, salah satunya kita mengembangkan pengetahuan ataupun kemampuan tersebut yaitu di salah satunya di organisasi. Itu plus ada satu lagi. Nah, karena organisasi itu bukan hanya tentang membahas tentang jurusan kita, ada hal-hal lain yang dibahas di organisasi. Contohnya, ada yang bilang organisasi itu miniatur dari pemerintahan. Nah, kita akan dilatih gitu sih, sesuai dengan miniatur pemerintahan. Jadi kita mengetahui lembaga eksekutif itu apa aja, tugasnya apa aja, legislatif itu fungsinya apa aja, tugasnya apa aja. Begitu juga di bagian MPM-nya atau lembaga yudikatifnya kayak gitu. Jadi secara garis besar kita mengetahui sedikit ya. Begitu pun nanti kita turun ke masyarakat, kita nggak zoom banget atau nggak kosong banget kayak gitu sih. Banyak sekali ya tuh ya. Ya benar, banyak banget manfaatnya organisasi. Tapi yang jelas setiap proses hasilnya itu kan nggak akan nanti pas yang pernah dilalui kayak gitu. Siap berproses dulu ya tuh. Harus siap. Yang tadinya jadi mahasiswa kupu-kupu harus jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat gitu. Kalau pengen produktif ada kuda-kuda, kuliah dagang, ada juga menghasilkan itu ya tuh. Nah, mungkin dari teman-teman udah ada yang memiliki minat gitu tuh masuk ke organisasi.
Mungkin bisa Ketum jelaskan tahapan-tahapan atau persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan gitu ketika ingin memasuki sebuah organisasi. Oh, oke. Jadi kalau kita, sebenarnya saya nih sebagai mahasiswa baru contohnya, ataupun mahasiswa di semester sebelumnya terus ada minat untuk masuk organisasi itu nggak susah-susah banget, gampang kok, nggak pakai biaya. Susah gampang ya, bukan susah gampang gitu. Pokoknya gampangnya lebih banyak Iya, lah ya, gampangnya. gitu. Jadi kalau kita ikut kewarmawaan itu kita harus mengikuti taraf jurusan dulu. Jadi kita mengikuti himpunan yang ada di prodi jurusan kita. Seperti apa itu? Contoh saya di prodi PGSD, saya mengikuti HMPS PGSD dulu. Dari bawah dulu Dari berarti bawah ya, Tem, ya? dulu. Nah, setelah itu satu periode ini bisa selanjutnya mau masuk ke fakultas ataupun universitas itu bisa. Kayak gitu. Cukup mudah mungkin secara tahapan di taraf himpunan. Jadi kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh himpunan tersebut. Jadi contohnya di himpunan kita akan dilatih latihan dasar kepemimpinan, LDK. Kemudian kita dilatih untuk public speaking, problem solver, kemudian untuk mengetahui bagaimana sistem yang ada di kewarmawaan. Nah, nantinya setelah dikasih genjotan beberapa pengetahuan ini, nanti kita selaku yang mau masuk organisasi akan siap Ada bekal gitu. ada bekal untuk masuk ataupun menjalankan roda organisasi. Nah, beda halnya dengan UKM. Kalau UKM sedikit berbeda dengan Ormawa, tapi nggak jauh-jauh banget. Contohnya kalau di UKM kita tinggal bisa datang ke sekretariat ataupun mencari informasi di IG ataupun di WA gitu. Kita tinggal minta seperti formulir pendaftaran. Nanti kita mendaftar dulu, baru kita mengikuti jenjang tahapan-tahapan yang ada di UKM tersebut. Tetap kita akan dilatih sebelum kita menjadi pelatih. Kayak gitu. Berarti sebelum masuk UKM itu biasanya ada oprek ya, Tem, ya? Ya, ada oprek. Nanti di oprek itu Kita tinggal isi data diri, formulir lah kayak gitu lah. Kalau di himpunan, ya kita tinggal mengikuti jenjang pengkaderan yang ada kayak gitu. Jadi kuncinya adalah masuk himpunan dulu. Setelah kita masuk himpunan minimal 1 periode aja, kita bisa duduk di BEM fakultas, DPM fakultas, ataupun di taraf universitas. Tetapi kalau di taraf universitas, untuk jadi ketuanya nih, minimal harus semester 5. Atau dalam hal ini 2 periode sebagai anggota di keormawaan. Kayak gitu. Nah, Ketum sendiri kan itu menjadi ketua umum gitu loh. Ketua umum dari DPM Rema. Nah, syaratnya tuh menjadi ketua umum itu apakah harus IPK-nya harus 4 ataukah harus bebas tunggakan atau juga harus sebelumnya mengikuti dari himpunan, baik itu dari BEM fakultas, terus DPM fakultas, baru DPM universitas, atau bagaimana tuh? Oh, sebenarnya kalau nanti teman-teman punya keinginan itu jadi ketua DPM ataupun ketua dimanapun, terutama di Ormawa Unpar, intinya teman-teman harus mempunyai pengalaman di organisasi tersebut. Pengalaman paling utama berarti. Pengalaman. Itu, ya? Jadi teman-teman harus duduk di organisasi keormawaan minimal 1 dan 2 periode. Nah, kemudian untuk syarat lainnya seperti IPK, untuk jadi ketua mah minimal 3,00. Nah, kemudian nggak ada namanya bebas tunggakan, nggak ada. Karena itu kembali ke ini sih, kalau masalah biaya kan sedikit sensitif, jadi kita nggak mengkategorikan sebagai persyaratan. Kemudian kita untuk legislatif itu ada namanya selektif atau sekolah legislatif. Jadi setelah kita mengikuti sekolah legislatif itu, kita akan diberikan suatu sertifikat. Nah, sertifikat ini merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri menjadi ketua DPM. Gitu juga. Nah, nantinya teman-teman yang masuk ke organisasian juga akan dimasukkan sebagai persyaratan, yaitu tentang sertifikat pengkaderan selama di himpunan di fakultas untuk nantinya menjabat di universitas. Kayak gitu sih. Berarti gak harus punya IPK 4 ya, Tum, ya? Yang penting punya pengalaman berorganisasi gitu. Minimal jadi keanggotaan dulu lah, kayak gitu sebelum nanti ke ketua. Nanti kalau ketuanya nggak pernah jadi anggota kan bingung nantinya kalau ada permasalahan ataupun kayak gimana. Bingung mengarahkan anggotanya ya, Tum, ya, nantinya. Nah, gitu. terus juga
tadi kan mengenai syarat masuk ke Ormawa. Kalau misalkan syarat masuk ke UKM itu sendiri gimana? Ya kalau ya kayak katakan saya katakan tadi bahwasanya masuk ke UKM tuh nggak sulit-sulit banget, juga nggak beda-beda jauh dengan Ormawa kayak gitu. Tetap kita lihat informasi yang ada di IG ataupun nantinya ada oprek itu di PKKMB biasanya, tinggal kita minta formulir pendaftarannya aja. Setelah kita mendaftar, nanti kita akan masuk sebuah grup, nantinya diarahkan untuk mengikuti jenjang pekaderan sebelum nantinya masuk sebagai keanggotaan di UKM. Berarti gitu. itu mah disesuaikan sama UKM-nya masing-masing kalau untuk persyaratan UKM. Ya kayak gitu. Ya. Jadi kalau UKM mah nggak ribet-ribet banget sih. Yang penting dia arah geraknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya kalau olahraga ya kalau subnya main bola ya kita main bola, have fun aja. Kayak gitu. Tapi kalau di keormawaan karena kita di samping menjalankan fungsi mahasiswa gitu sebagai sosial kontrol atau dinamakan sebagai penyambung lidah masyarakat, jadi kita di keormawaan juga mengkaji keputusan ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita nantinya bisa menyuarakan aspirasi rakyat kayak gitu sih. Jadi untuk Ormawa tugasnya lebih kompleks, bukan hanya untuk mengembangkan sisi keorganisasian dan sisi diri sendiri, juga untuk mencoba mengaspirasikan baik itu suara mahasiswa dan suara rakyat. Kalau suara mahasiswa kita mengaudiensi namanya itu ke lembaga. Jadi kita menyuarakan tentang hak-hak mahasiswa. Contohnya ada yang harus mendapatkan beasiswa, kemudian terkendala dalam biaya, itu kita bisa bantu menyuarakan kayak gitu. Itu sih. Itu tadi kan di awal topik pembahasan kita itu apakah rugi gitu kita masuk organisasi? Menurut Ketum sendiri rugi enggak masuk organisasi? Enggak. Malah jauh menguntungkan ya. Ibaratnya kalau kita berdagang gitu kan kita mempunyai modal. Ibaratkan modal ini adalah kemauan kita kayak gitu. Jadi nanti akan berbalik menjadi keuntungan gitu. Otomatis kan kita harus berkorban dulu nih. Berkorban baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan merelakan sedikit jam-jam untuk belajar. Untuk kita gunakan organisasi, tapi jangan pandang itu sebagai suatu permasalahan yang berat. Sebab saya emang pernah mengalami kemerosotan dalam akademik, tapi setelah saya mengikuti organisasi selama 3 tahun ini, IPK tetap naik kok gitu. Jadi kita seperti halnya kita modal dulu kayak gitu. Jadi keuntungan yang akan didapatkan sesuai dengan kerja keras kita. Ya sebenarnya kalau saya hanya sebagai mahasiswa yang fokus dalam akademik, ya mungkin saya nggak akan mempunyai pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa ini kayak gitu ya. Diberikan amanah untuk menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tugas sebagai legislatif, itu kan jauh banget dari seorang guru tuh. Tapi kan kita nggak akan tahu kedepannya kita mau jadi apa, mau bagaimana. Setidaknya setiap ilmu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, selama itu baik, kita harus bisa menerimanya dengan meluangkan segala waktu yang ada kayak gitu sih. Berarti nggak rugi ya tuh ya? Justru masuk organisasi itu malah banyak. yang rugi itu yang nggak masuk organisasi. Betul. Nggak bisa ini ya. Nah mungkin seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai apakah masuk organisasi itu rugi bersama Ketum ya. Mungkin semoga apa yang Ketum sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.